Kadang-kadang lazan orang tak datang ya dah. Lazan orang tak datang. Kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Haqq. Nurul Haqq. Ustaz Zaki, jazakallah khair Ustaz yang telah menghubungi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, orang tua, santri, anak-anak kita. Nah, duduk lelok sayang. Tuh ada orang tua kita di depan ya. Mudah-mudahan kita semua diizinkan Allah dengan karunia Allah, berkat rahmat Allah, berkumpul di surganya Allah nanti indahnya. Kenapa seperti itu? Langkah kaki kita ke masjid pagi ini itu butuh perjuangan. Hari dingin, kadang awak lah baumu, asamure, sakit kepala, aduh saya. Tapi sanggup kita melalui itu. Makanya Rasul, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya udah tua, terus buta lagi. Jadi ndak ada nang kemembiang ke rumah saji doh. Tu para luyo datang ke rumah saji salat berjamaah. Bahasa Minang kan apa, Bu? Ada. Bahasa Arab ni ahlinya ni. Ustaz. Jadi kata Rasul, lai tadanga suruh azan. Lai kata beliau. Kalau lai tadanga suruh azan datang ke rumah saji. Mandanga kau jo mata jo telinga. Telinga kan. Buta orang tua, tidak ada yang akan bawa membimbing ke masjid, itu tetap disyariatkan datang salat berjamaah. Luar biasa. Kini mas haji lah dakik lah rancak lah megah lah wah lah bagus lah buasi lah. Lama lo duduk di masjid, mulai masuk masjid tak kalok langsung. Lagi kalau hari Jumat yang malih-malih susah lalu tu alu mulai ketik khutbahnya lah bakado. Beko taruh isinya sembahyang. Contoh gitu kan. Di sini tidak ada lah. Tidak ada yang mengaku. Kita kan sering khotib Jumat nampak tu. Datang duluan ambil pojok paling belakang, rugi itu. Karena saf yang pertama itu yang lebih awal, yang lebih utama. Khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki dewasa itu di depan anak-anak. Wa syarruha akhiruha. Kurang baik di belakang anak-anak. Ini hadis pendidikan ini. Karena ada kita anak-anak. Ini anak-anak kita. Sebanyak ini anak MDA kita, Ibu ya. Oh gitu. Oh di minggu pulang kampung. Mudah-mudahan dia didikan subuh di kampungnya. Kalau tidak didikan subuh salah. Ya bahaya lah kondisi zaman tu mah. Tapi yang penting kita jangan sampai. Alhamdulillah anak-anak kita ini ada yang istiqomah. Jadi sebaik-baik saf laki-laki itu di depan anak-anak. Itu hadis pendidikan. Wa khairun nisa, sebaik-baik saf perempuan dewasa itu, mohon maaf di sini entah berlaku tanda anak daulah. Akhiruha, di belakang anak-anak. Wa syarruha awwaluha, kurang baik di depan anak-anak. Bapak-bapak, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, ibu-ibu di belakang. Kalau hadis pendidikan seperti itu, mendidik anak. Kalau anak kau lah diapi ibarat membuat kue kah? Ibu-ibu kalau membuat kue kah? Kue anak mau tu dia api di bawah api, tengah-tengah kue tu. Kue singgang tu tahu ibu ya. Masak enggak kue tu? Enggak masalah ya, ngui saja tu mah. Kan hebat tu. Jadi bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, maka sedikit bahkan tidak ada kemungkinan dia untuk meribut. Karena ada nenek-nenek, ibu-ibu di belakang kan dia segan, dia takut dan ini semacam. Ada yang berlaku seperti ini, sudah ada sebagian masjid yang melakukan itu. Jadi kalau ada anak-anak MDA, anak TPQ,
bapak-bapak di depan kalau sholat asar tuh, kemudian anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan di depan, ibu-ibu di belakang. Insya Allah aman itu. Nah, itu dalam mereka mendidik anak-anak kita gitu kan. Oh kami tidak tak biasa deh Ustaz. Nah itu lain cerita tuh. Biasa tidak tak biasa. Berarti awak tidak membiasakan. Karena hadis pendidikan itu memang seperti itu. Mendidik anak. Baik Bapak Ibu hadirin, hari jam 6 gua. Oh gitu ya. Ibu-ibu ke KPI Karajo masak gitu. Oh hari Ahad gini ya. Lupa wak gitu kan. Tidak masalah, kawan kan suruh gini wak libur nasional gini kok gitu kan. Tidak lah mengerti wak. Besok libur ya gitu kan. Taklah mesti. Tapi yang jaleh gini istiqomah lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau kita istiqomah mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul, insyaallah kita akan bertemu mendapat syafaat sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doakan semoga keluarga besar kita yang telah mendahului kita, yang berinfak, berwakaf, memberikan sebahagian rezeki harta, itu semuanya semoga Allah memberikan yang terbaik kepada beliau hendaknya. Dan juga kepada kita sebagai jamaah, mari kita istiqomah selalu. Istiqomah selalu Bapak Ibu, nyu istiqomah kubare sering-sering dan selalu kita ulang-ulangi. Nyo iman tu yazid wa yangkus, turun naik. Bilo laih yolah. Kadang-kadang bilo indak mali saya. Bilo lain jadi pengurus rajin ke rumah saji. Contoh kayak gitulah, contoh. Ambo kan pengurus masjid itu bulan Ramadan besok tu 6 nak diurus masjid musola tu. So katuran jadi pengurus dah dapat putih katulah tiba masjid itu. Rajin banah. Lah berhenti pengurus baru beko tanya, apa ke petang mah? Pengurus lah berhenti bias. Oh jadi pengurus berhenti lah gitu. Ini hati-hati. Itu nanti ada dalam sifat 20 dalam masalah memahami ria. Berhenti ndak berhenti yang jadi pengurus dari masalah. Yang penting kita tetap istiqomah datang ke masjid. Bapak Ibu, ada yang menyatakan salat berjemaah itu hukumnya wajib. Landasannya Al-Quran. Aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, itu fil amar, perintah. Warka'u ma'ar raki'in. Ada bahasa di sana. Wa tu wa'atah, mengulangi, dan rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang yang rukuk bersama tu? Solat jamaah. Di mana solat jamaah tu? Di rumah saji je musola. Di lapangan saya sekali. Lapangan kan bilo rayo saja. Gitu. Jadi kalau ada yang memahami solat berjamaah itu wajib, iya, itu dasarnya. Enggak usah kita debat-debat di sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang memahami salat berjamaah itu mungkin sunnah muaqqadah, ini segala macam, ya silakan. Yang penting tuh udah dua dalilnya tadi, orang tua buta ndak ada nang kami biang masjid, lai disyariatkan juga datang ke rumah masjid. Makanya Rasul menyatakan kalaulah salat subuh itu sama jamaahnya dengan salat Jumat, itu Islam itu akan bangkit dan akan jaya itu. Salat Jumat kan ramai itu. Nah, salat subuh inilah kita yang terpilih. Mari istiqomah selalu Bapak Ibu. Hujan hari Bapak Yuang awak, kalau kalam mari awak pakai senter, kalau dulu pakai sigi namanya itu. Solok apa? Suluah. Solok lain. Suluah. Kalau di kampung kamu namanya colok namanya itu. Mari itu kalau kini kau istri lah banyak tu. Mudah, tapi tantangan bare, tantangan banyak juga. Langkah kaki awak ke masjid itu Bapak Ibu, itu diangkat derajat kita di sisi Allah. Lihat dalam kitab Tarhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, rumah ibadah, majlis ilmu, kajian-kajian keagamaan, salat berjamaah,
taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya Allah angkat kebaikannya, Allah angkat derajatnya. Kan luar biasa itu. Dan satu langkahnya lagi, biasanya melangkah kok kedua kaki ya Bu ya. Jarang yang kaki. Nah, satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya. Kan luar biasa itu. Hatta yarji', itu hadisnya, sampai dia kembali pulang. Jadi kita sekarang masih dalam ampunan Allah. Makanya kalau lambik-lambik saja pulang dari masjid itu. Kalau tidak ada kerja. Apalagi kalau mau dilawak gini kok, ikut matuari kok lah. Ah? Lain tak tabi kok. Ini ada yang kata tabi orang begitu. Lah 70 matuari tabi seberangainya orang. Matuari lah sondong kok. Ya memang kematian itu kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Luqman 31:34. Usia berapa, di mana saja kamu akan wafat, akan meninggal, itu rahasia Allah. Yang jelas kita menjalankan kehidupan. Nah itu. Bu, tanya saya Bu. Kok mencelik jam ni kok ragu mencelik ibu kan? Oh gitu. Masya Allah. 8. Lai sayang kanak Bu? Lai. Kau dah lah sayang? Sayang. Yang lai do ya, yang masih ada gitu kan. Kalau sayang awak kanak awak, bapak-bapak lai sayang kau istri kau? Alhamdulillah. Kau nak sayang nak kamu jadi kami dah Ustaz kan. Kalau sayang awak kana awak, jangan hanya ucapan salamayan dunia akhirat. Dunia akhirat tanggung jawab awak. Kini memang alun terasa lah doh, tapi nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. La tazalu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat, di hari kiamat, hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Persoalan itu adanya di dunia ini. Awak karajon di dunia, kok nanti itu di akhirat penyelesaiannya. Nah, sebelum masuk ke akhirat, makanya awak selesai di dunia dulu. Kok sayang awak kana, kadang awak sayang kana kok balabihan dak tangguang doh. Di dunia kok ingin sepeda di balian sepeda, ingin kereta di balian kereta. Kereta tu di kampung ambo tuh, dan bakayuh tuh. Sepeda kereta semua ya. Ingin motor balian motor. Ingin kini namanya apa namanya? Loto-loto. Ah, lato-lato, babalian lato-lato. Kini kan damam lato-lato kini itu. Gadang ketek tua muda laki perempuan main lato-lato kini go. Kadang sedang solat Jumat nyeputar saya lato-lato tu bagai. La ilaha illallah. Panik lah macam ni Ya memang seperti itulah. Damam layang-layang. Itu musim. Nanti akan habis. Tapi ingat, lato-lato itu ada bahaya yang sifat-sifat yang tidak boleh kita contoh. Itu udah masuk ke YouTube kita dulu itu. Boleh Bapak Ibu lihat itu. Nanti insya Allah yang hari ini juga masuk insya Allah. Yang pertama, di mana saja lato-lato itu berada selalu menimbulkan keributan. Itu tidak boleh dicontoh. Ribui orang sekampung gara-gara awak. Itu namanya kalau di kampung Ambon namanya kacau minyak, kacau manisan, ketiga kacau minyak tanah. Pai kainya, pai kaitan membuat asuang jefi tanah. Itu tidak boleh. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari bahaya itu. Hati-hati Bapak Ibu. Hancurnya kaum muslimin umat Islam kini terpuruknya itu gara-gara fitnah itu. Bahaya lidah. Makanya Imam Al-Ghazali membuat sebuah kitab bahaya lidah, bahaya lisan. Makanya orang yang beriman itu yang baik adalah al-muslimu man salimal muslimun. Orang muslim yang baik, yang hebat itu yang mana selamat orang Islam yang lainnya min lisani wa yahdihi, dari lidah dan tangannya.
Apalagi kalau awak tinggal di kota, tinggal di kompleks, itu tidak bisa pisah dengan tetangga. Makanya doa hak-hak tetangga. Saki awak sianan tahu dulu tetangga. Malayan istri awak tengah malam, awak tidak ada kendaraan, siapa yang tak tolong duluan kita? Tetangga. Wafat kita juga tetangga. Ini tidak bisa kita lepas. Makanya orang yang baik itu dia selalu menjaga dua hubungan. Hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Duribat alaihi mudillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah. Dia akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan di masa jonya berada kalau dia putus hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Hati-hati itu. Oh, kadang-kadang awak ndak tanggung awak solehnya doh. Rajin ke rumah saji, banyak sedekah, kebaikan banyak. Alun baputi awak katulah tiba di rumah saji, jo tetangga ndak elok. Orang angui-angui dia awak. Awak bana orang salah sadaweh, tu sombong kita namanya itu. Hati-hati. Sombong itu ada dua dalam agama, dalam hadis, batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah tuh. Jangankan orang lain samui itu tidak boleh diremehkan. Tidak boleh. Kita adalah manusia yang lemah. Hamba yang dhaif. Walaupun sebaliknya seperti itu. Mungkin elok jo tetangga, baik kita segala macamnya, ramah tamah, sopan santun. Oh, elok banah. Tapi sholat ndak juga. Kedua-duanya ndak boleh tinggal. Makanya penting. Nah, inilah yang kita tanamkan terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak awak kini ko bapak ibu awak selamaian. Kalau sayang awak, kadang awak leskan inyo. Ada les matematika namanya. Les apa? Matematika. Maaf ya, bapak ibu guru matematika. Kadang tidak dapat kan matematika juga itu. Ada les futsal, les bola, les apa itu? Les baranang. Tuh les baranang. Baranang les masuk saja dalam kolam itu selesai. Panjang sampai ke itu. Les apa itu? Les bulu tangkis, IPA, les bahasa. Sadua lah hendak tanggung les, banyak lesnya. Les karate, taekwondo, kungfu, judo, sadua lah. Dek saking banyak les lah membungku anak tu lah membuk buku les tu. Kadang perela mengaji tu. Pak, anak wa izin pak, kamamu nyeles sampai lesui anak tu diles okay? Di tempat lain sih kau dah ada. Luar biasa. Hilang jam ngaji anak hanya 2 jam tak cukup demi les duniawi. Beku ingin nilai nerancak lah tu, segala macamnya. Amba YSPP payahlah tu. Ndak di siko dah, tempat lain. Kadang-kadang lesko 100, 200, 500, nggak bisa sejuta oke. Les bahasa Inggris segala macamnya. Ingin les yang elit-elit nah, tempat-tempat yang hebat tu, anak awak, wah gitu kan. Abeku anak sanjo pengaji, minta pitih bara 2000 matui untuk SPP di surau. Pitih kapiti sedu start tu kemasnya. SPP 2000 matui 6 bulan lalu enggak. Contoh, dah siko dah. Aja yang tu. Uang les 100, 200, 500, kadang 800-an sampai jutaan. Kes. Kadang banduan-duan pokok bahas supaya anak awak selesai. Dek sayang kanak. Dek sayang kanak tu. Iya penting-penting. Dunia itu perlu. Tapi untuk akhirat. Bukan hanya dunia saja. Rugi sangailah manusia-manusia yang selalu siang malam peras keringat banting tulang yang mengutamakan dunia. Kalau dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu manusia yang memperturutkan dunia dan hawa nafsu sama dengan wawau. Mohon maaf Bapak Ibu. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawa. Jikalau aku inginkan, aku tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat ini,
kan tetapi mereka memperturutkan dunia dan hawa nafsu. Famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaan mereka itu adalah seperti itu kalah sama dengan tuh wow. Kalau bahasa siko namanya tuh sama dengan ya, tapi dalam Al-Quran tidak ada wow doh, anjing. Tidak usah kita marah, tengok aja Al-Quran. Allah yang menyatakan, siapa Allah tuh? Rabbi wa rabbukum, Tuhan aku, Tuhan kamu juga. Nah, gitu, bilang kayak gitu. Jadi makanya ada dosa nombor mengecehan orang yang tak salat tu Ustaz, sama ambo je mencari anjing saja. Oi, babayo nyopan. Iya ba aja lain kan. Maka ada riwayat yang menyatakan dia dulu sakit, kemudian dia pingin sembuh, lah kaniak-kanin baru belum sehat, belum ditakdirkan Allah, baniatnya banazar. Kalau di Jawaan kali terang Bu, lai nazarnya kalau ambo sehat, ambo minum air kajamban anjing. Oi, nazar itu apa hukumnya? Wajib, harus dilaksanakan. Namun yang tetap gigih baru sehat ditakdirkan Allah. Ditanya sama orang soleh, guru, ambo dulu banazar, nazar ambo seperti itu gua. Kalau sehat ambo minum air kajamban anjing. Tapi ambo gak ragu nih kau minumnya gua aslinya. Jangan kan minum menampuang seragu ambo tu asli. Apa kata beliau? Cari sebuah rumah yang dalam rumah tu ndak ada yang solat seorang ala saya. Ayahe, mande, anake, kakek, nenek, kasadualahe. Dalam rumah tu ndak ada yang solat doh. Hujan nari, tampuang ayah cucuran atoe. Tampuang aminum sama dengan tu mas. Hati-hati itu. Itu dalam Al-Quran riwayat kan menyatakan seperti itu. Tapi ada orang yang ganas sebagai yang mengecian suara azan, kalimah-kalimah azan itu sama dengan gonggongan. Nah, itu ndak orang yang mengeci itu doh. Dia mengeneralisir semuanya. Ndak sadonyo anjing itu yang ndak elok. Ada kok anjing yang dijamin masuk surga. Anjing apa itu? Ashabul, baca itu riwayatnya. Berarti tidak baca Al-Quran orang yang mengicik itu tuh. Iya Bu, kita kadang-kadang tidak enak juga itu kan. Azan itu dalam bean, suara azan itu sama dengan gonggongan anjing gitu kan. Padahal tidak semua anjing itu yang jelek. Nanti di akhirat anjing itu nuntut dia itu. Ada 7 orang pemuda masuk surga, 1, 2, 3 terus. Di belakang ada anjing, oh gitu. Di stop sama itu Ridwan penjaga surga. Stop. Kenapa? Anjing tidak boleh masuk surga. Kok tidak boleh? Tidak boleh. Nampak kok anjing yang tidak boleh masuk surga. Titik, tidak pakai koma. Ya titik itu langsung. Nangis dia di pintu surga itu, depan itu. Baik, kalau tidak boleh saya masuk surga, saya nuntut keadilan. Anjing saja bisa minta keadilan itu. Oke, buka sidang. Buka sidang. Hakim 1, hakim 2, hakim 3. Terdakwa masuk. Duduk. Nama anjing. Ikut sidang anjing mah. Permasalahan, saya nuntut keadilan. Kenapa? Saya tidak boleh masuk surga. Teman saya boleh. Oh gitu ya? Iya. Saya sudah setia lah sampai patah kaki mungku gua di lantiang, beliau dikaja, mau dikaja, beliau di lantiang, mau di lantiang, beliau difitnah, dihina, diumbar segala macamnya, saya juga sampai patah kaki embo, dia ikut setia beliau, ulama tu, orang soleh tu, beliau masuk surga, saya tidak. Mana keadilan? Saya nuntut keadilan. Baik, sidang dipending, hakim rapat kecil dulu. Oh, rapailah hakim. Hakim 1, bah, anjing kau, surga ndak sebenarnya. Mungkin hakim kalau surga lo kau. Hakim 2, ndak usah anjing ada surga. Hakim 3 sampai hakim 7. Hakim kau berapa kau? Mohon maaf Bapak Hakim kalau salah lombok itu kan. Akhirnya keputusan sidang dibuka pending. Terus hakim memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Titik. Bubar.
Menangis lah laruang-laruang jiang ko. Onde you susah banah mencari keadilan ya. Di mana keadilan Allah itu? Dek tadangah seperti itu. Ya Ridwan, kata Allah. Udkhulil fil jannah. Masukkan itu anjing ke dalam surga. Anjing saja setia mengikuti ulama, setia mengikuti orang soleh, itu berhak masuk surga. Itu anjing. Apalagi manusia awak. Masuk lebih parah lo dari lanjutin sekali. Begitulah kira-kira. Jadi makanya selama semasi kita hidup di dunia ini, mari kita manfaatkan kehidupan kita ini. Karena nanti keadilan di akhirat itu jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Jadi anak-anak awak, bapak ibu, selama dunia akhirat. Tadanga suara azan subuh, salatu khairum minan naum. Ayah jomande bagage ambil talakuang ambil sajadah. Anak bapa dia lalu atau bajagoan. Itu jawab sorang-sorang salah. Kalau di padia lalu secara tidak langsung ayah jom mamah pai kasaruguh dulu tunggu di pintu neraka ya. Sama gitu tu mah. Abeko lah jam 7 hari baru ribui. Oi lalok kalalok yo. Ndak ke sekolah lah jam sangat 7 hari itu Jago. Talambe sekolah ribui nagari sakare. Sakomplek itu ribui. Hilang sholat subuh aniang-aniang saya. Ini dari situ mulainya bapak ibu berawal. Jadi jagoan anak awak, salamain dia semasa kita hidup. Kalau ndak beko terserah orang hidup itulah. Maka ajak dia ke rumah ibadah. Biasakan dia ibadah di rumah ibadah. Beko kok main lato-lato lah. Kau main layang silakan. Ibadah jangan sampai terabaikan. Karena tanggung jawab kita, awak nanti akan dihisap bapak ibu, akan dituntui. Di fasilitas dia gia, ini segala macam dikasih. Coba anak-anak bapak yang punya handphone sendiri angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Tangan kanan sayang. 5, 6. Yang punya handphone seorang ya. 7, masya Allah, luar biasa. Coba bayang bapak itu ada. Dia sayang kanak kok. Dia gia anak awak handphone, fasilitasi. Jangan bangga dulu. Handphone itu racun. Nyolah sibuk main iko sejo. Tinggal solat, tinggal ini, tinggal itu. Baca kak jo ayah jo mandeh bagai. Gara-gara main HP, nak solat, orang lazan. Yo mah, nyo sibuk jo main Mobile Legends. Apa main itu? FF apa? FF apa lagi? MR apa lagi? Mekrang apa lagi? Sambal apa lagi? Sambal apa lagi? Bobo apa? Goblok Masya Allah. Nggak mengerti wah nama-nama itu. Jeblok sih, blok apa lagi? Coba hebat kan? Mantap itu. Juz 30 berapa surat semuanya? Kadang hanya. Al-Quran berapa juz? Berapa surat? 10 Kan luar biasa itu. Karena anak sudah didekatkan dengan itu. Ditolong sekali lagi bapak ibu, tolong sekali lagi panggilan moral. Panggilan moral, boleh anak awak yang ekstra-ekstra itu, tapi jangan sampai meracuni otak dan pola pemikiran dia. Prestasi yang dicari. Coba yang hafal 1 juz, angkat tangan. Ndak ada 2 juz. Ndak ada 3 juz. Alhamdulillah. Di sini ada kita madrasah bapak ibu, didik kader anak awak. Inyon ka menyelamai anak awak bisua. Maninggal awak inyon ka mendoan anak yang soleh. Anak soleh itu bapak ibu, kalau ndak diusahakan kini kok ndak bisa anak soleh. Ndak bisa. Nggak akan dapat dipastikan itu. Harus diusahakan. Awak mengusahakan. Dididik dia dari sekarang. Nah sekarang pendidikan, ada televisi, ada handphone yang merusak dia. Itu tantangan bagi awak. Dan itu kita tidak bisa menghindarkannya.
Ada YouTube boleh silakan, manfaatkan. Ada Instagram boleh silakan. Ada TikTok boleh. Boleh TikTok? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Hah? Bah enggak boleh TikTok. Tontonnya tidak bagus. Karena orang yang mengisi di dalamnya orang yang tidak bagus otaknya. Nanti adik buka ya TikToknya bapak ya, buka Herman Tanjung nanti. Itu ceramah isinya tuh. Itu inspirasi dari anak-anak. Buya TikTok Buya. Bah tuh TikTok itu kan tidak elok. Ke Jawa kayak gitu dulu. Kan banyak maksiatnya. Buya jangan salah. Masukkan ceramah pendek Buya di dalam. Masuk dalamnya. Kalau enggak biar kami buyan, hanya buyan dan anak tahfiz itu kan. Oh iyalah, buyan lah gitu kan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, isi dengan kebaikan. Karena Al-Quran menyatakan wataktumul haqqa. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau taubana sampaian. Itu ayat-ayat dibaca oleh imam kita tadi, Masya Allah luar biasa itu, luar biasa. Mudah-mudahan imam kita selalu membimbing kita dalam menjalankan ibadah. Suara beliau sangat merdu sekali, nyaman kita. Kemudian udah bawa keluarga Ustaz? Alah. Oh, masih kuliah? Kalau enggak kami ambil menentu. Aku enggak ambil Ibu. Ya gitu caranya. Beko enggak memaga kalau dia condong sama kok. Batang dewa, buah di kawan gitu kan. Tapi yang jelas imam kita luar biasa, tabarakallah khair. Semoga beliau kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir Bapak Ibu, tantangan kita semakin berat, semakin banyak. Apa yang ada di media sosial jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Tapi filter, saring, didik anak awak, kuatkan iman mereka, banyakkan ilmu mereka agar mereka tetap istiqomah di atas jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja saya Herman Tanjung dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lemak manihi, recik bawang dek kurang alu, hirono picik dek kurang kuning, atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang ngamonanya, indak ditangguh hambu turun, mungkin tak dorong di lompatan dupuh di kaki dan kapata. Ndak ada gadiang nan tak rata, ndak ada tupai nan tak gawa, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.